Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian sumatif akhir semester tahun 2023 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagian yang pertama. Untuk komposisi soal PSAS ini terdiri atas 45 soal, di mana 20 soal pilihan ganda biasa, opsi A, B, C, D. Kemudian 10 soal benar salah, nanti ada pernyataan, kemudian ada opsi benar dan salah, tinggal dipilih saja. Kemudian ada 10 soal menjodohkan, sebelah kiri adalah pertanyaan, sebelah kanan adalah jawaban. Tinggal mencocokkan pertanyaan mana pada jawaban yang mana. Lalu ada 2 soal isian singkat. Yang terakhir adalah 3 soal uraian. Untuk cakupan materi di PSAS IPA tahun ini ada 5 tema. Yang pertama adalah kemagnetan, kemudian bioteknologi, lalu partikel penyusun benda dan makhluk hidup atau kita sebut atom ion molekul ya. Kemudian tanah dan keberlangsungan kehidupan serta teknologi ramah lingkungan. Kita beranjak ke tema yang pertama yaitu tentang kemagnetan. Terdiri dari 4 pilihan ganda biasa, kemudian 2 soal benar salah, 2 soal menjodohkan, dan 1 soal uraian. Untuk poin kisi-kisi yang pertama, menjelaskan mengapa hewan-hewan seperti burung dan ikan salmon bisa melakukan migrasi ke tempat yang sangat jauh dan dalam rentang waktu yang lama tanpa tersesat. Ikan salmon, kemudian beberapa jenis burung, mereka akan melakukan migrasi atau perpindahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Biasanya ketika musim dingin mereka akan mencari tempat yang iklimnya lebih hangat, maka mereka akan melakukan migrasi. Kenapa mereka tidak tersesat? Itu karena di dalam tubuhnya Allah ciptakan ada yang namanya biomagnetik. Jadi biomagnetik pada tubuh hewan ini berfungsi sebagai magnet yang dapat mendeteksi magnet bumi sehingga mereka memiliki peta navigasi untuk sampai di tempat tujuannya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Poin kisi-kisi kedua yaitu menyebutkan karakteristik atau sifat dari kutub magnet. Nah, disajikan 4 gambar pasangan magnet batang dalam berbagai kondisi di mana kutub-kutubnya saling berhadapan. Untuk soal seperti ini kita harus tahu bahwa salah satu sifat magnet adalah ketika kutub-kutub yang senama didekatkan maka akan terjadi tolak-menolak seperti ini ya. Nih, kita lihat garis-garis gaya magnetnya saling tolak-menolak kalau kutub senama didekatkan. Sedangkan jika kutub yang tidak senama didekatkan, dia akan saling tarik-menarik. Gitu. Jadi bagaimanapun posisinya, kita lihat dulu yang dekatnya yang senama atau tidak senama. Kalau senama maka dia akan tolak-menolak, kalau tidak senama maka dia akan tarik-menarik. Selanjutnya, menyebutkan beberapa cara membuat magnet. Oke. Nah, seperti kita tahu bahwa setidaknya ada 3 cara pembuatan magnet. Yang pertama adalah cara gosokan, yang ini ya. Jadi ada besi kemudian digosok dengan magnet, salah satu kutub magnet, dan digosok secara searah seperti ini. Nah, karena ini utara, maka yang bagian besi sebelah sini dia akan menjadi kutub utara. Bagian besi seperti ini, sebelah sini maka akan menjadi kutub selatan. Cara yang kedua adalah induksi atau didekatkan. Maka magnet ini didekatkan dengan besi atau baja. Nah, dalam jangka waktu tertentu maka besi atau baja ini akan memiliki sifat magnet. Gitu. Ini kutub utara, kutub selatan, maka yang didekatkan ini adalah kutub utara. Yang di bawahnya ini adalah kutub selatan. Cara ketiga untuk membuat magnet adalah dengan elektromagnet. Nah, atau mengaliri arus DC atau arus searah pada batang besi atau logam, kemudian yang dililit oleh kumparan, begitu. Nanti dia akan menjadi magnet. Biasanya magnet ini akan bersifat sementara. Ketika arus listriknya diputus, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan mengapa magnet dapat kehilangan sifat kemagnetan bila mendapat perlakuan seperti pemanasan atau dipukul-pukul. Nah, di gambar sebelah kiri ini adalah magnet elementer. Yang A ini adalah benda non-magnetik atau bukan magnet. Yang B ini adalah magnet elementer pada magnet ya, pada sebuah magnet. Jelas perbedaannya,
Yang A dia tidak teratur, yang B dia terpolar atau teratur. Ya, jadi yang putihnya menghadap ke satu arah, yang merahnya menghadap ke satu arah. Nah, ini pula magnet elementer dengan posisi seperti ini hanya dimiliki oleh magnet. Ketika sebuah magnet dipukul-pukul atau dibakar atau dialiri arus listrik AC atau bolak-balik, maka si magnet elementer yang asalnya teratur dia akan menjadi tidak teratur seperti ini. Dan tentu saja dia akan kehilangan daya magnetnya. Oke, selanjutnya menjelaskan tentang cara menimbulkan arus induksi. Arus induksi itu adalah arus listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Nah, kata hukum Faraday menyebutkan bahwa sejumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka ujung-ujung kumparan akan timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet terhadap waktu dan banyaknya lilitan kumparan. Kalau digambarkan secara sederhana begini, ini ada kumparan, ya, kemudian dihubungkan dengan voltmeter. Voltmeter ini adalah alat untuk mengukur tegangan, ya. Nah, kemudian ini ada magnet yang digerakkan maju mundur melalui di antara kumparan. Nah, kita lihat ketika magnet dimasukkan, maka ada jarumnya bergerak ke arah kanan. Ketika magnet dikeluarkan, maka jarumnya bergerak ke arah kiri. Pergerakan jarum voltmeter ini menunjukkan adanya perubahan tegangan. Yang hal ini pula menandai adanya arus GGL atau arus induksi. Selanjutnya, mengidentifikasi ciri-ciri dari transformator step up atau step down. Nah, kita tahu ini adalah sebuah transformator, ya. Ini adalah kumparan primer, yang ini adalah kumparan sekunder. Jika kumparan primer ini lebih banyak lilitannya daripada kumparan kumparan sekunder, mohon maaf, maka kita bisa tentukan bahwa ini adalah transformator step down, begitu. Nah, kita ingat ya, trafo step up itu memiliki ciri-ciri yang ini. Tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Step up ya. Jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Tapi arus primer akan lebih besar daripada arus sekundernya. Gitu. Nah, sebaliknya trafo step down atau yang memiliki fungsi untuk menurunkan tegangan, ciri-cirinya adalah tegangan primer ini lebih besar daripada tegangan sekunder. Kemudian jumlah lilitan primer ini akan lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder, dan arus listrik pada kumparan primer ini akan lebih kecil daripada arus listrik pada kumparan sekunder. Ini yang harus diingat kalau kita akan menentukan dia trafonya step up apa step down. Ini yang harus diingat. Oh, ternyata lilitannya lebih banyak yang sekunder nih. Oh, berarti dia trafonya step up gitu. Atau tegangannya lebih besar yang primer nih. Berarti dia trafonya trafo step down gitu. Jadi kita harus perhatiin. Oke, selanjutnya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz. Kita tahu gaya Lorentz itu dituliskan secara matematis begini ya. F sama dengan B kali I dikali L, di mana B adalah apa? Ya, medan magnet, I adalah arus listrik, dan L adalah panjang kawat penghantar. Gitu. Nah, ini ada sebuah soal nih. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 miliampere. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Nah, dari soal ini kita bisa tahu bahwa panjang kawatnya adalah 10 meter, kemudian arus listriknya adalah 5 miliampere atau kita konversikan ke ampere 0,05 ampere. Kemudian medan magnetnya ada di 8 Tesla. Yang ditanyakan adalah besar gaya Lorentz-nya. Maka kita bisa gunakan rumus ini. F sama dengan B dikali I dikali L, maka 8 dikali 0,005 ampere dikali 10 meter. Hasilnya adalah 0,4 Newton. Maka gaya Lorentz yang timbul adalah 0,4 Newton. Oke, selanjutnya
menjelaskan pengaruh perubahan medan magnet pada penggunaan dinamo sepeda. Kita tahu ya dinamo sepeda ya. Nah, dinamo sepeda itu biasanya ditaruhnya di sini nih. Atau ada juga yang ditaruh di depan. Jadi kayak botol begitu. Nah, si botol ini sebenarnya di dalamnya ada kumparan ya dan ada magnet. Nah, si magnetnya ini dia akan berputar sejalan dengan putaran roda. Jadi kalau rodanya semakin kencang, maka putaran magnetnya akan semakin cepat juga. Nah, kalau misalnya magnetnya berputar dengan cepat, maka si lampunya pun akan menyala dengan lebih terang gitu. Jadi perputaran roda menyebabkan magnet berputar. Nih yang ini, perputaran magnet ini melewati kumparan akan mengubah flux magnetik yang akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listriknya ini nanti akan dialirkan ke lampu-lampu baik yang di depan maupun yang di belakang. Begitu. Itu ya. Oke, selanjutnya menentukan kuat arus listrik pada kumpulan primer atau kumparan sekunder sebuah transformator. Oke. Jika tegangan pada kumparan transformator diketahui. Kita langsung masuk ke contoh soal aja, misalnya sebuah trafo step up. Nah, trafonya step up, ingat step up itu berarti menaikkan tegangan ya. Maka kumparan jumlah lilitan di primer itu lebih sedikit daripada di sekunder. Begitu pula dengan tegangan primer itu akan lebih kecil daripada tegangan sekunder. Oke. Digunakan untuk menaikkan tegangan dari 11 volt menjadi 110 volt. Jika kuat arus pada kumparan sekunder adalah 0,8 ampere, maka tentukan kuat arus listrik pada kumparan primer. Tentukan pula lilitan pada kumparan sekunder, jika lilitan primer adalah 200 lilitan. Oke, kita coba lihat. Nah, maka yang diketahui adalah tegangan primer 11 volt, lalu tegangan sekundernya adalah berapa? 110 volt ya. Kemudian apalagi yang kita bisa ketahui dari soal itu adalah arus pada kumparan sekunder ya, yaitu 0,8 ampere. Nah, ingat dia trafonya adalah trafo step up ya. Oke. Selanjutnya kita bisa tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakan dari soal ini adalah arus primernya berapa. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah jumlah lilitan sekunder jika lilitan primernya adalah 200 lilitan. Oke. Bagaimana caranya? Maka kita boleh tulis jawab. Kita tuliskan dulu rumus umumnya. Rumus umum dari trafo masih ingat ya? Ya, ingat juga trafonya step up berarti menaikkan tegangan. Kita tulis rumus umum dari trafo yaitu Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Awas hati-hati terbalik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika kita sudah tuliskan rumus umumnya, maka kita bisa masukkan nilai-nilai yang tadi kita sudah ketahui. Jadi Vp-nya itu kita cari dulu yang Ip ya. Maka kita boleh tulis Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Vp-nya tadi adalah 11 per 110 sama dengan 0,8 per Ip karena kita akan mencari Ip-nya. Lalu 11 per 110 kita bisa sederhanakan jadi 1 per 10 sama dengan 0,8 per Ip. Kita kali silang, maka kita dapatkan Ip sama dengan 0,8 kali 10 atau hasilnya adalah 8 ampere. Lalu kita cari lilitan sekundernya. Maka kita bisa tulis persamaan Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Kenapa Np per Ns? Karena memang yang kita akan cari adalah Ns-nya. Jadi kita boleh tulis 11 per 110 sama dengan 200 lilitan per Ns. Kita sederhanakan 1 per 10 sama dengan 200 per Ns.
maka NS adalah, kita kali silang ya, 200 dikali 10, maka NS adalah 2000 lilitan. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan. Oke, itu tadi part pertama dari pembahasan kisi-kisi PSAS IPA. Kita jumpa lagi di part yang kedua. Terima kasih, selamat belajar.